Salam saudara-saudara dimanapun Anda berada. Saya jadi orang Kristen ini kagum dengan pemeliharaan Tuhan. Dia memelihara saya lebih daripada yang saya duga dan ajaib dia selama-lamanya. Ada satu ayat yang menggugah perasaan saya untuk saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya renungkan, saya pikirkan ayat ini, benarkah dia ini Tuhan? Kalau begitu, kenapa sampai bunyinya seperti itu? Dulu saya hanya percaya Yesus itu hanya sebagai manusia biasa. Tetapi begitu sepenuhnya saya belajar Alkitab. Dan lebih-lebih saya di dalam penjara saya merenungkan firman Tuhan ini dengan luar biasa. Saya percaya akhirnya. Dan saya kagum bagaimana Tuhan yang hebat itu. Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dialah awal dan yang akhir. Tuhan Yesus Kristus adalah yang dari awal, yang adalah akhir dari segala sesuatu, dan dia yang mengawali dan yang mengakhiri. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, apa yang bisa kita pahami? Yang pertama, bahwa Yesus Kristus itu tidak berubah dalam hikmatnya, dalam hikmah dan pengajarannya, tidak pernah berubah. Dunia, bumi, langit boleh hancur, tetapi firman Tuhan setitik pun tidak akan berubah. Itu yang harus kita mengerti. Artinya hikmat Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu tidak pernah berubah. Ia adalah hikmah Allah. Jadi di dalam Kristus itu segala kepenuhan hikmah Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, ia penuh dengan hikmat sejak mudanya. Tidak ada yang menyangka. Bahkan ketika usia 12 tahun itu, Yesus dikagumi, dikerumuni oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan jawaban-jawabannya itu mengagumkan. Dia dikenal sebagai penasehat yang ajaib. Makanya Alkitab ini adalah kitab untuk mempercepat orang muda dewasa. Adalah firman Tuhan ini. Makanya Paulus mengajarkan kepada Timotius, menasehati, jangan ada yang meremehkan kamu karena mudamu, tetapi jadilah teladan dalam segala hal. Artinya firman Tuhan Alkitab ini adalah cara untuk mempercepat orang itu dewasa. Sementara bangsa-bangsa ini ya cepat tua lambat dewasa. Tetapi Alkitab ini mempercepat kita dewasa dalam usia muda. Maka pantas saja setelah orang ini mengenal firman Tuhan akan mempercepat kita tumbuh dalam kedewasaan Tuhan. Ia memiliki hikmat yang mengherankan banyak orang. Itu yang terjadi. Makanya di Matius 13 itu bagaimana cerita Yesus dalam usia muda mengherankan. Mujizat-mujizat itu terjadi. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, bahkan orang mati hidup kembali. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang sudah jenggotan panjang, tumbuh ubanan itu nggak bisa mereka lakukan. Tetapi anak muda ini mengherankan. Itulah sebabnya Yesus itu luar biasa di dalam hikmatnya. Dan yang kedua, Yesus Kristus tidak berubah di dalam kesuciannya. Dia tetap hidup suci. Dia tidak mengenal dosa dan tidak ada dosa. Tidak ada bohong di mulutnya. Itu yang luar biasa. Jadi yang ketiga juga, Tuhan Yesus itu tidak berubah di dalam kasihnya. Cintanya kepada kita tidak pernah berubah.
Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak pernah berubah di dalam segala hal. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, renungan ini untuk memuliakan Engkau. Tidak ada sedikit pun mencuri kemuliaan-Mu, dan biarlah kami tumbuh dan hidup di dalam firman-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima. Tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya. Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya, saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan pewawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi, itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview, yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.